Oke gengs, apa kabar? Selamat malam. Sip, saham pilihan analisa untuk 8 April ya. Bahas sektor finance yang katanya uget ya kan. Terus lalu mau kemana dia ya kan. Lalu list saham gorengan buat besok yang mungkin terbang ya. Kita lihat aja yang tadi gimana hari ini. Terbang nggak? Terbang. Oke, no more bragging rights gitu ya. Pokoknya yang penting terbang. Oke guys, kita lanjut ya guys ya. Dari beberapa item nih, kita akan ngomong pertama mengenai JKSE ya kan. JKSE kalau menurut gua oke lah, naik-naik dikit, tapi harus dibuktikan ya. 6067, 6136 gitu ya, atau 6100 tuh bisa ditembus nggak? Kalau nggak bisa tembus ya sideways aja nih sampai Mei, karena takutnya Mei itu lumayan dalam ya, berusaha supaya dalam. Tapi guys, menurut gua ya, seperti yang gue bilang ya kan, bahwa trade itu lumayan hijau, bener nggak? Bener nggak? Bener dong. Kayaknya udah diomongin tuh dari kemarin. Tuh, trade-nya hijau ya. Lumayan ya. Oke, lumayan banget ya kan. Sama basic industry. Yang lain gimana? Ya lumayan. Walaupun merah, lumayan hijau ya kan. Kita akan bahas mengenai finance ya guys ya. Jadi, yang seperti kalian tahu bahwa finance itu, nah, kayak begini nih. Bank-bank kecil mulai bangkit, IBFN, Cefin, BGTG dan segala macam. Lalu bank-bank gedenya masih dalam nih, seperti BTPS dan segala macam. Walaupun BBNI, BNII, BBCA dan segala macam itu ya sideways lah gitu ya, tapi bank-bank kecilnya lumayan nih ya, mulai uget-uget. Nanti kita akan bahas beberapa ya guys ya. Nah, tapi guys, kalau kalian lihat bahwa kalau dari cacingmologinya ya, cacingmologinya bentar ya, yo cacingmologinya guys, komposit ya guys ya, cacingmologinya guys. Nah ya, jadi kalau dilihat guys ya, trade-nya lumayan, mining lumayan, yang lain melemah. Basic industry, bener banget kan, basic industry sama trade. Cepin mulai ya kan. Miningnya lumayan ya guys ya, tapi yang seperti gue bilang, trade sama basic industry merajai dan mengangkat sedikit ya. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita akan bahas mengenai saham-saham di tempat gue ya. Satu, mengenai list kali ya, yang ada di video mungkin TPIA ya. Oke lah, lagi tes support masih gitu ya guys ya. Hati-hati kalau di bawah 10675 atau 10500 ya guys ya, karena dia berarti nggak bisa tembus nih daerah-daerah sini. Tapi kalau dia bisa tembus, ini melengkung lagi, wow, wadidaw, bisa ke 12.400 ya guys ya. Jadi disiap-siapin aja ya. SL ditaruh di 10475 gitu ya. Kalau dia mantul, kita lihat mantulnya di mana. Oke. Lalu setelah itu ada good. Good katanya jelek ya hari ini ya. Oh my goodness. Oke ya guys ya. Jadi ternyata dia scale up. Beli di 1730, SL di bawah 1680, mudah-mudahan nyampe 1900 atau 2000-nya. Oke. Lalu ada SIM guys, yang not so good ya guys ya. Memang not so good gitu ya, tapi kalau menurut gua masih sideways di atas, masih oke sih. Mudah-mudahan bisa tembus dari 525-nya dan menuju 550. SL di bawah 500 ya guys ya. Semoga bisa berjalan gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita akan bahas mengenai bank-banknya ya. Pertama gua akan bahas BBNI. Menurut gua ini masih
Nah, BBNI kalau menurut gua harus hati-hati ya guys ya, karena apa namanya, masih sideways, apalagi tapi masih ada uptrendnya ya. Tapi kalau dia bisa tembus dari 6.250 mungkin oke gitu ya. Nah, lalu setelah itu BBRI juga sama ya guys ya. Jadi dia masih turun ya guys. Jadi kalau misalnya dia tembus dari 4.800 mungkin oke, tapi untuk saat ini kita lihat dia lagi coba bertahan di supportnya. Kalau dia naik lagi mungkin halangan pertama di 4.300 dan 4.600 ya. Kalau dia jebol mungkin baru mantul di 3980. BBCA juga kayak begitu ya guys, masih di area 30 ribunya gitu ya. Dia coba bertahan di sini gitu ya, karena ini area supportnya gitu ya. Tapi kita lihat apakah dia akan breakout atau false breakout gitu ya. Pertama dia harus bisa tembus dari 31, lalu 32625, lalu 33. Kalau gua akan tunggu dia berada di atas 34 ribu ya, kalau misalnya dia mau menjadi uptrend lagi. Kalau enggak ya biarin aja, biarin dia sideways gitu ya guys ya. Lalu ada BDMN juga sama ya guys. Kalau menurut gua juga masih turun ya guys ya, apalagi ini bentuknya udah kayaknya setelah kena averagesnya turun lagi nih. Jadi kalian harus hati-hati, oke? Lalu setelah itu BMRI, setelah kemarin bagi dividen jeblok gitu ya, dia coba naik ya dari side apa namanya, support yang ada di sini. Kalau gua juga pasti gua akan tunggu di atas 6.800 kalau untuk trading. Kalau kalian mau invest apa segala macam, menurut gua you have to wait also, tapi ya terserah kalian gitu ya. Oke. Nah, apa namanya, tetapi mungkin kalian bisa lihat ada Bevin ya guys ya. Bevin tuh kayaknya mulai uget-uget nih mau naik ke atas gitu ya. Lalu seperti yang gue taruh di sini ada BGTG. Ya, BGTG kayaknya sedangkan saham-saham kecil ya mulai jalan. Walaupun kalau uptrend tuh kayak begini nih guys, ya. Di atas averagesnya. Kalau gua ya, kalau kalian mau nunggu sampai di atas 168 sih monggo-monggo aja, atau fast trade di 168 monggo. SL ditaruh di 116 oke gitu ya. Lalu ada BBHI tem gitu ya. BBHI juga sama ya guys ya, dia baru jalan gitu ya. Kalau misalnya dia jalan tembus 1500 mungkin baru ciamik. Tapi kalau saat ini hati-hati dengan dead cat bounce. Jadi kayak gini nih. Dead cat bounce adalah hijau tembus turun lagi. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau gua akan cari fast rate yang lebih naik gitu ya. Kalau swing juga gua akan cuman lihat-lihat doang di sini, nggak akan gua ambil. Kalau monthly juga sama gitu ya guys ya. Lalu setelah itu ada apa namanya, Bevin tadi udah, lalu ada BGTG tadi udah, bank ya. Bank Net Syariah ya, Bank Net Syariah menurut gua juga apa namanya, mungkin kemarin baru jalan lagi ya guys ya. Nah, kalian harus hati-hati setelah dia breakout apa namanya. Mungkin yang ini boleh jalan ya. Kita lihat mungkin bisa dicopet ya guys ya. Lalu ada Befik kalau nggak salah, PNBS ya. PNBS kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini juga buat copetan aja ya, SL di 84 atau 90 ya, buat copetan aja. Lalu setelah itu ada Befik mungkin ya. Ya. Nah, ini juga ya oke lah kalau dia tembus di 189 target awalnya, besok mungkin nyalek ke situ gitu ya. Lalu setelah itu ada BBHI, BGTG udah, lalu apa namanya, Roda, Cepvin, IBFN ya. Bevinnya ada 2 kali nih. Nah, lalu PNBS ya, PNBS ya, ini adalah salah satu bank yang lumayan buat copetan ya, kalau gua ngelihatnya gitu ya. Jadi kalian apa namanya, mendingan buat copetan aja. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jadi kalau lihat seperti ini guys ya, dengan sentimen-sentimen bank yang saat ini baik dari Argeos Capital ya, lalu juga Archegos ya, apa sih pokoknya, mohon maaf ya, dengan impactnya ke Bank Nomura dan segala macam, dan belum ada stimulus seperti kemarin, mungkin akan lebih banyak apa namanya, sideways-nya dulu bank-banknya. Mudah-mudahan nggak terlalu turun ya. Lalu ada satu lagi adalah BAPB gitu ya, Bank MNC.
ya. Ini juga sama ya. Buat copetan aja sih kalau menurut gua. Kalau dia di atas 103 baru boleh oke banget naik ke atas gitu ya. Lalu ada BNII. Ya guys ya. Nah, ini juga kalau tembus di atas 410 barulah oke gitu ya. Lalu ada BNGA sama juga guys ya. Kalau dia tembus dari 1160 mungkin baru oke gitu ya guys ya. Jadi kalau menurut gua banyak banget yang masih nanti guys ya. Jadi kalian harus hati-hati. Oke? Sip. Kita masuk ke saham-saham yang lain. Pertama ada Harum ya. Harum kayaknya lumayan ya, mulai uget-uget ya guys ya. Nah, kita tunggu aja dia udah bisa breakout di sini ya. Sudah mulai oke guys. Ya, kalau kalian mau beli buat cicil oke. SL ditaruh 5075. Tapi kalau gua tunggu koreksi sekali, kalau dia mulai naik bisa lah ke 7300 ya. Jadi kalian hati-hati, SL di bawah 5000 ya. Oke, lalu setelah itu ada Jepfa Cepin ya. Jepfa naik dong, kan trade ya. Mudah-mudahan naik ke atas. SL 1980 basic industry ya kan. 2070 mudah-mudahan nyampe 2300 ya. Lalu Cepin juga sama ya guys ya. Mudah-mudahan naik. SL 6875 beli di atas 7200, target 7500 ya guys. Lalu setelah itu ada MPPA Roda. MPPA guys, MPPA mudah-mudahan lancar, tapi buat copet aja, jangan buat swing ya, karena kudu kudu koreksi dulu ya. Lalu ada Roda kalau menurut gua buat dicopet juga ya guys ya. Ya lumayan nih, nyampe 6950 7000, mudah-mudahan lancar. Hati-hati dengan likuiditasnya dia. Lalu ada Dimas. Ada properti nih yang lumayan gitu ya. Nah, ini lumayan nih. Kalau tembus dia 250 bolehlah dibeli, target 272, SL di bawah 246. Lalu setelah itu ada The Max. Sorry ya, kemarin kelupaan The Max-nya. Maaf ya, tapi jalan ya, alhamdulillah. Tunggu koreksi dulu guys, 456, 472, atau kalian kalau bisa ambil 476 oke banget. Mudah-mudahan di saat breakout ini dia koreksi dulu 470, lalu dia bisa menuju ke arah 600-nya ya, mudah-mudahan. Bagus kok The Max bentuknya ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas ya, dan ini breakoutnya didukung dengan volume. Lalu setelah itu ada LPPF. Mau gue bilang apa, tapi akhirnya jalan juga ya kan. Jadi akhirnya gue bilang ya kan. 150 guys, mudah-mudahan bisa dibeli ya. SL di bawah 1455, target 1715, mudah-mudahan lancar ya guys ya. Lalu setelah itu ada Bull atau BULL ya, mudah-mudahan bisa tembus dari 324 ya, target di 342, SL di bawah 318. Oke, lalu ada Same guys, Same ya, ini juga seru ya, kan udah gue bilang kemarin ya. SL di bawah 434 ya, beli di 486, mudah-mudahan nyampe 640 ya guys ya. Lalu setelah itu ada MAPI dan Friend. MAPI guys, MAPI ya, mudah-mudahan lancar, beli di atas 825 guys, atau di atas 870 ya, lebih safe-nya. Target 940 atau 1000 ya guys, SL di bawah 805. Lalu setelah itu ada Friend, mudah-mudahan di atas 87 bisa dibeli, target 91 atau 96. Lalu setelah itu ada ISAT guys, ISAT ya. Ini lagi koreksi nih ya. Kalau besok mantul boleh dibeli guys, target 7600, SL di bawah 6550. Lalu setelah itu ada MPAW dan WIM. MPAW ya guys ya, kalau menurut gua seru buat dicopet ya. Ya, beli di 95, target 100 105 ya guys. Lalu setelah itu ada WIM guys, WIM
ya, seru nih, masih jalan ya, mudah-mudahan bisa tembus 1010. SL 885, target 9 beli di 950 ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 1200 ya. Lalu setelah itu ada LPPF udah raja. Ku bukan raja. Seru nih, udah tembus ya. Tunggu koreksi 250 just, mudah-mudahan nyampe 294 atau 318 ya guys ya. Lalu setelah itu ada WiFi dan SRTG. Ya, WiFi guys, WiFi. Ya, WiFi mudah-mudahan di atas 800 guys ya, baru bisa dibeli ya. Target di 960 kalau gua ya. Kalau kalian mau ngambil copetan ya monggo ya, kalau swing kayak begitu. Lalu ada SRTG. SRTG kalau menurut gua guys ya, ini udah tembus nih. Kalau dia tembus lagi 5.800, camik nih sampai 6.300 ya. Katanya mau ada stock split ya, jadi mungkin ada sentimen positif gitu ya. Lalu setelah itu ada Amor. Favorit banget ya, Amor gitu ya. Mudah-mudahan lancar guys, sampai 4.200 ya. Kalau dia koreksi boleh dibeli di 3.500 ya. SL di bawah 3.400. Ya, hati-hati nih, agak tinggi ya. Jangan dihajar duluan, ntar lo beli di pucuk ya. Lalu ada Silo guys, Silo mungkin karena sentimen rumah sakit ya, mau nyuntik-nyuntik ya. Mudah-mudahan santai bisa nyampe ke 6425. Kalian coba beli di 5675 gitu ya. SL di 5525. Mudah-mudahan nyampe sini ya, 6500. Lalu setelah itu ada PYFA. Nah, serunya adalah KF sama INAF-nya belum jalan, tapi dia udah jalan ya. Kalau kita lihat di 1155 ini mungkin bolehlah dibeli, target bisa ke 1300 ya. Ini udah mau jalan guys. Kalau kalian mau ngambil dari sini ya cicil dulu ya. Di bawah 1000 boleh SL-nya, tapi hati-hati kurang begitu liquid ya. Lalu ada Temposcan ya, TSPC. Nah, ini juga kalau mantul nih 1500, wadidaw bisa ke 1735. SL di bawah 1475 guys. Lalu setelah itu ada ISSP ya, lihatlah saham gorengannya. Nah, kalau dia tembus 226 bisa ke 264, SL di bawah 212. Oke. Lalu setelah itu ada Care dan ASA. Care guys, Care ya. Dia ini kayaknya mau turun ya guys. Tapi kalau dia mantul lagi dan tembus dari 354 bisa ke 382 dan 400 ya. Kita lihat aja apakah dia bisa mantul. Bentuknya sih masih oke ya. Makanya gua walaupun dia merah, gue berani taruh di sini ya. Tapi gue berharap bahwa dia bisa tembus 360. Jadi apa istilahnya adalah masih wait and see. Lalu ASA guys, koreksi kalau dia mantul. Kalau dia mantul mudah-mudahan bisa sampai ke area 2305-nya. Oke guys. Lalu setelah itu ada ESA. ESA guys, ESA mudah-mudahan SL di bawah 358, mudah-mudahan bisa lancar ke 440, 460 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Skumi. Masih low Skumi-nya, walaupun hari ini doji, menurut gua masih bisa mantul guys ya. Kalau dia di atas 350 atau dia bisa loncat ke 350, oke banget. Apalagi kalau loncat 364 bisa dia ke area 39400 ataupun 434-nya guys ya. SL kalian taruh di bawah 314, kalau dia tembus SL di bawah 342 guys. Oke. Itu aja dari gua, semoga bisa berguna. Nah, ini finance, gue lupa tadi ya. Finance, ya tadi kesimpulannya finance kalau menurut gua adalah buat fast trade untuk bank-bank kecil oke, ya, tapi harus tunggu right moment. Jadi cuman ada beberapa tuh yang kayaknya lumayan, kayak ada bank, ada apa tadi BABP dan segala macam ya. Buat swing harian, weekly dan bulanan masih wait and analyze guys. Tetapi overall bank kita adalah katalis di IHSG. Jadi harusnya kalau banknya naik,
IHSG-nya bakalan naik. Ya, mudah-mudahan. Most probably biasanya seperti itu. Oke? So, itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna dan semoga bisa membantu kalian. Ingat, gua akan ada kelas di tanggal 11 April jam 5, jam 3 sampai jam 5. Semoga kalian bisa ikutan gabung karena kelas ini cuman ada setahun sekali yang buat simple fast trade ya. Oke, itu aja guys. See you around. Have a good day. Bye bye.